Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Bapak dosen, Bapak Meril, dan tak lupa teman-teman yang menyaksikan video ini. Insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Muhammad Wastik Amnan dari Prodi PAI kelas 1C Madin, yang mana akan mempresentasikan mata kuliah psikologi yang mana bertema masa prenatal atau masa sebelum kelahiran pada manusia. Langsung saja, di sini saya mau menjelaskan masa prenatal. Apa sih prenatal itu? Prenatal adalah periode awal perkembangan manusia. Periode ini berlangsung selama 280 hari atau 9 bulan. Pada masa ini, masa yang mana dimulai perdekatan antara bayi dengan orang tua, yang mana itu sangat berdampak pada kemampuan dan kecerdasan pada bayi sebelum kelahiran atau di dalam kandungan. Awal perkembangan dan konsepsi. Secara biologis pada manusia itu dimulai bertemunya sel telur yang matang dengan sperma yang sehat, sehingga akan terbentuknya zigot yang nantinya akan dijelaskan. Maka sebelum sampai ke situ, ada beberapa fase-fase perkembangan prenatal. Tahap yang pertama, di sini ada 3 tahap: tahap germinal, tahap embrio, dan tahap janin. Yang pertama, tahap germinal atau periode zigot, atau secara Islam bisa disebut dengan periode nutfah, yang mana berlangsung kira-kira 2 minggu pertama sejak terjadi pembuahan, yang mana di situ sel telur bertemu dengan sel sperma sehingga terbentuklah sel baru yang namanya zigot. Zigot terbelah dan terbentuklah namanya di situ blastosis, yang mana blastosis ini sekitar 3 hari mengandung sekitar 60 sel pada saat terjadinya pembelahan. Blastosis ini mengapung dan berproses di sepanjang tuba Fallopi. Blastosis yang telah tertanam dalam dinding rahim inilah yang disebut dengan embrio dan menjadi akhir dari tahap germinal. Di dalam blastosis ini ada cairan yang mana di situ ada beberapa tahapan, atau ada beberapa lapisan. Ada lapisan luar, tengah, dan lapisan dalam. Untuk lapisan yang pertama atau lapisan luar, atau bisa disebut dengan ectoderm, di situ dari lapisan luar tertumbuh pada embrio di situ rambut, gigi, kulit ari, kelenjar kulit, panca indera, dan sistem saraf. Untuk lapisan tengah atau bisa disebut dengan mesoderm, itu tertumbuh otot, tulang, sistem pembuangan kotoran, sistem pendarahan darah. Untuk yang ketiga yaitu lapisan dalam.
atau disebut dengan endoderm, yang mana tertumbuh sistem pencernaan, hati, pankreas, dan kelenjar ludah, sistem pernapasan. Untuk yang tahap yang nomor 2 yaitu tahap embrio. Dalam Islam, tahap embrio ini disebut dengan alaqah atau sekumpul darah yang semakin membeku. Semua bagian tubuh yang penting mulai terbentuk sehingga embrio mulai dapat dikenali sebagai manusia dalam bentuk kecil. Dan di dalam embrio ini tertumbuh beberapa pola. Ada 2 pola di sini. Yang pertama yaitu disebut dengan cephalocaudal, yang artinya proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian kepala kemudian terus ke bagian bawah sampai ke ekor. Untuk pola yang kedua yaitu prosimodital, adalah proses pertumbuhan yang dimulai dari bagian yang paling dekat dengan pusat badan, kemudian baru ke bagian-bagian yang jauh dari pusat badan. Dan selanjutnya yaitu tahap nomor 3 yaitu tahap fetal. Dimulai sejak usia 9 minggu sampai usia 9 minggu sampai lahir. Di tahap yang ketiga ini, janin tumbuh dengan pesat sekitar 20 kali lebih besar daripada ukuran panjangnya, dan organ sekaligus sistem tumbuh menjadi lebih kompleks. Sentuhan akhir seperti kuku jari, tangan, dan kaki telah tumbuh serta kelopak mata terbuka. Pada usia kehamilan ini, ibu sudah bisa merasakan gerakan-gerakan dari janinnya, seperti janin menonjok-nonjok dan menendang-nendang. Setelah embrio tumbuh dan berkembang menjadi bayi yang sempurna, selanjutnya akan terjadi proses persalinan. Persalinan atau kelahiran terjadi akibat serangkaian kontraksi uterus yang kuat dan berirama. Prosesnya di sini ada 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu dimulai dengan pembukaan dan pemipihan serviks atau leher rahim, kemudian dilanjutkan dengan pelebaran mulut rahim yang sempurna. Untuk tahap yang kedua yaitu ekspulsi atau pengeluaran bayi. Adanya kontraksi yang kuat dan terus menerus mengakibatkan bayi mulai turun dari uterus menuju vagina. Untuk tahap yang ketiga yaitu keluarnya bayi yang berplasenta. Plasenta bayi ini akan dipotong dan dijepit sehingga menjadi pusar. Faktor yang mempengaruhi perkembangan prenatal, yaitu sini ada beberapa faktor. Ada dari kesehatan ibu, gizi ibu, pemakaian bahan kimia, dan emosi ibu. Selanjutnya yaitu pengaruh kelahiran terhadap perkembangan pasca lahir. Di sini ada 6 poin. Yang pertama itu jenis kelahiran, yang kedua pengobatan ibu, yang ketiga lingkungan pralahir, yang keempat jangka waktu periode kehamilan, yang kelima perawatan pasca lahir, yang keenam sikap orang tua.
Dengan demikian, perkembangan manusia berawal dari zigot, kemudian berkembang menjadi embrio, lalu berkembang menjadi janin hingga mencapai masa selama 9 bulan, maka lahirnya seorang bayi manusia ke permukaan bumi. Itu kesimpulan terakhir. Terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati semuanya. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma amin. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.